This is the photo that took one of my eyes, but gifted me with vision. The moment of death, captured like a fly in amber, a life ends, and a flower of flesh and blood is born. I realized the beauty in destruction. I was eager to share my new work with the world. Neophytes, Philistines, fools. They feared what they could not comprehend, were determined to stop me. Some consider this new world horrific. For me, it is a world of beauty, full of pure creation, that is limited only by my imagination. A world whose very fabric I can shape. But where can I go from here? She is the key, the path to ultimate power. She is the brush. Blood is my paint, and this world is the canvas. My name is Stefano Valentini, and art is in the eye of the beholder. Stefano Valentini adalah karakter yang menarik sekaligus mengerikan dalam The Evil Within 2, seorang seniman fotografi yang berubah menjadi psikopat dengan obsesi kuat terhadap kematian dan kekerasan. Sebelum lebih jauh, kita membahas sedikit tentang masa lalu Stefano. Sebelum menjadi seperti sekarang, Stefano adalah fotografer perang yang cukup berbakat, memiliki reputasi sebagai sosok yang berani menangkap gambar dari pertempuran dan kekacauan di medan perang. Namun, semuanya berubah ketika sebuah insiden traumatis terjadi. Dalam sebuah ledakan besar, diketahui Stefano mengalami luka parah di wajahnya yang membuat kehilangan salah satu penglihatan dari matanya. Yang dimana seperti yang kita ketahui, mata dari seorang seniman ialah segalanya bagi seniman tersebut. Momen inilah yang membuat Stefano memiliki sudut pandang baru tentang kematian. Bagi Stefano, kehilangan mata bukan sekedar luka fisik, tapi juga adalah simbol transformasi, seolah-olah ia telah melihat esensi dari kematian dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Peristiwa ini memicu obsesi-obsesi aneh dari Stefano terhadap tragedi dan penderitaan, mengaburkan batas antara seni dan moralitas dalam diri Stefano. Christ. Bahkan diketahui dalam riwayatnya, Stefano pernah mengatur adegan pembunuhan agar sesuai dengan visinya. Mulai dari membuat rencana yang berakibat hilangnya nyawa seseorang, sampai menggunakan potongan tubuh korbannya untuk membentuk seni yang baru. Beautiful. A bouquet of flesh and blood. Dalam gamenya, Stefano Valentini juga dikenal sebagai kreator makhluk-makhluk menakutkan yang merupakan perwujudan dari visi artistiknya yang terdistorsi, yang salah satunya adalah Obscura. Obscura diketahui memiliki tubuh humanoid yang ramping dengan gerakan yang menyeramkan dan tidak alami. Kamera antik menutupi wajahnya sementara tubuhnya tampak seperti karya seni yang suram dan hidup. Ketika kamera pada kepalanya berbunyi, Obscura mampu membekukan waktu untuk sesaat, seolah memaksa momen tersebut terhenti. That thing is stopping the emitter from activating. Dari sini kita bisa melihat bahwa kamera pada kepala Obscura melambangkan obsesi Stefano untuk mengabadikan kematian, menjadikannya sesuatu yang lebih indah dan abadi. I got it going.
Kedua, Guardian. Mungkin beberapa dari kalian memiliki trauma terhadap makhluk ini. Guardian adalah makhluk besar dan menyeramkan, terbuat dari potongan tubuh korbannya yang disusun menyerupai bentuk manusia raksasa. Wajah-wajah korbannya menghiasi tubuhnya, dan suaranya merupakan gabungan dari cerita-cerita tersebut membuat suara tertawa yang sangat menyeramkan. Simbolisme dari Guardian adalah kekejaman Stefano, yang memandang tubuh manusia hanya sebagai objek seni, bukan sebagai sesuatu yang sakral ataupun suci. Dengan menciptakan Guardian, Stefano menegaskan kendalinya atas kehidupan, memperlihatkan bagaimana dia merasa berhak mengubah tubuh korbannya menjadi karya seni dalam bentuk yang paling mengerikan. Ketiga, di Anima. Makhluk ini muncul sebagai sosok bayangan hantu dengan aura dingin dan suara mengerikan yang bergema di seluruh ruangan. It's coming for me. Ia sering muncul sebagai kabut atau sosok transparan menciptakan rasa takut dan ketegangan psikologis yang mendalam. Kehadirannya sendiri mempengaruhi kondisi mental korban, membuat mereka merasakan kegilaan. Simbolisme dari di Anima melambangkan sisi gelap dari pikiran Stefano yang penuh trauma dan kerusakan mental. Sehingga makhluk ini adalah manifestasi dari ketakutan, rasa bersalah, dan kesengsaraan yang ada di bawah permukaan Stefano. Gangguan psikologi Stefano bisa diidentifikasi sebagai bentuk narsisme patologis ditambah kecenderungan psikopat. Obsesi Stefano juga mencerminkan pandangan distorsi realita di mana ia menganggap rasa takut dan kematian sebagai sesuatu yang indah dan mendalam, bukan sebagai tragedi. Bagaimana menurut kalian? Silakan DM kami di IG AnikmaZ1 untuk request. Jangan lupa subscribe dan berikan pendapat kalian di kolom komentar.